Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala beri sekali lagi peluang, kesempatan bagi kita untuk mendalami selok-belok agamanya, khasnya persoalan akidah. Pembahasan kita pada hari ini adalah bahagian yang terakhir dari akidah wala dan bara. Kita telah awali 2 ahad berturut-turut, bahagian pertama, bahagian kedua, dan hari ini bahagian yang ketiga, bahagian yang terakhir, akidah wala dan bara. Sebagaimana kita sama-sama maklum, persoalan akidah adalah persoalan yang pertama dan utama dalam Islam, mengatasi semua cabang-cabang ilmu lainnya. Bila akidahnya benar, murni, Allah jamin masuk syurga. Tapi apabila akidahnya tidak murni, bercampur syirik dan khurafat, ia boleh mengakibatkan semua amal saleh kita ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Akidah wala dan bara, walaupun istilah tersebut tidak begitu familiar di kalangan umat Islam Nusantara, tidak begitu masyhur, tidak begitu dikenal oleh masyarakat Islam Nusantara, istilah wala dan bara. Tetapi sebenarnya kalimat tauhid la ilaha illallah, kesempurnaannya sangat tergantung sampai di mana kepahaman kita terhadap wala dan bara. Kalau kalimat tauhid la ilaha illallah, bahagian pertama namanya bara. Kita benci, kita menjauhi, kita musuhi, kita nafikan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, seorang pun tak ada. Ini namanya nafi. Dan penafian itu dipanggil bara. Illallah, kecuali Allah, itu namanya wala.
Wala maknanya kasih, cinta, mengikuti, menuruti, mendekati. Itu makna wala diambil dari kata wali, wilayah. Bara pula maknanya berlepas diri, membawa makna menjauhkan diri. Jadi tauhid seseorang tidak akan sempurna apabila dia tidak memusuhi, membenci semua Tuhan-Tuhan. Tuhan dari batu, Tuhan dari zamrud, Tuhan dari emas, Tuhan dari api. Segala jenis Tuhan mesti dinafikan dulu, diingkari. Baru kita isbat illallah, melainkan Allah. Bagian pertamanya mengandung makna bara, kita berlepas diri dari semua Tuhan yang berhak disembah, illallah, kecuali Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pelajaran kita pada hari ini, lihat muka surat 169, tanda-tanda wala karena Allah. Tanda-tanda kita sayang karena Allah. Wala maknanya sayang, wala maknanya cinta, wala maknanya dekat. Sebabnya istilah wali Allah maknanya orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, apa dia tanda-tanda, Pak Ustaz? Seseorang itu wala karena Allah, sayang karena Allah. Boleh tak kita lihat dalam gerak-gerik sikapnya seharian? Ada. Pertama sekali tanda-tandanya dipanggil dengan tazawur. Saling ziarah menziarahi. Semalam kita telah jelaskan dalam soal jawab betapa pentingnya menziarahi. Khasnya silaturahim khasah. Adik-beradik, sepupu, cousin, uncle, auntie, pakcik, makcik. Lebih-lebih lagi terhadap ibu bapa. Silaturahim terbagi dua, ada silaturahim ammah, umum, tak kira apa suku dan bangsanya, asalkan sama-sama beriman, hendaklah kita saling ziarah menziarahi. Silaturahim yang kedua, silaturahim khasah, yaitu terhadap kaum kerabat. Menunjukkan pada kita ada wala karena Allah, kita hendaklah saling ziarah menziarahi. Dalam suasana, dalam kondisi PKP sekarang ini, kita batasi ziarah kita, tapi sedikit pun tidak mengurangi nilai silaturahim, nilai ziarah dengan konteks. Melalui telefon, melalui handphone, melalui WhatsApp, melalui Telegram, melalui Facebook. Malah di zaman moden sekarang ini, kita tidak perlu secara physically mendatangi guru, menziarahi guru, tak perlu. Dalam suasana pandemik COVID-19, kita boleh ziarah guru melalui Facebook. Lagi selesa, buka Facebook,
sambil memasak, buka Facebook, dengar pengajaran, sambil jaga anak dan cucu. Tak perlu keluar rumah pun. Semua itu dapat diklasifikasi atau dikategori sebagai tazawur. Dari kata ziarah. Ustaz ulang, tazawur adalah di antara tanda-tanda untuk menyatakan kasih sayang antara Muslim dengan Muslim lain karena Allah. Hakikat ini tersimpul di dalam satu hadis sahih. Hakikat ini tersimpul di dalam hadis sahih. Bahwa seorang laki-laki pada zaman silam telah menziarahi rakannya. Dia pergi berziarah, mengunjungi rakannya di kampung yang lain, semata-mata karena Allah. Dia pergi ke kampung lain, ke negeri lain, semata-mata karena sayangnya kepada orang yang dia ziarahi karena Allah. Ingin menghubungkan silaturahim. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingin mengujinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingin mengujinya dengan mengutus malaikat kepadanya sambil bertanya. Allah utus malaikat bertanya kepada orang yang pergi ziarah. Ingat ya, malaikat dia boleh menzahirkan dirinya dengan izin Allah dalam bentuk manusia. Boleh malaikat dengan izin Allah. Lalu malaikat pun bertanya, engkau akan pergi ke mana, wahai fulan? Jawabnya, aku akan pergi ke kampung itu, ke kampung yang dia akan tuju. Malaikat bertanya, apa tujuanmu pergi ke kampung itu? Apa tujuanmu? Apa matlamatmu pergi ke kampung itu? Jawab lelaki tersebut, aku ingin ziarah saudaraku karena Allah. Aku ingin ziarah saudaraku karena Allah. Malaikat bertanya lagi, apakah karena ada sesuatu yang akan engkau berikan kepadanya atau sesuatu yang menguntungkan engkau? Apakah ziarah tersebut karena engkau ingin mendapat sesuatu dari dia yang kau ziarahi? Mungkin dia akan hadiahkan sesuatu. Mungkin karena urusan bisnes. Jawab lelaki tersebut, aku ingin ziarah saudaraku itu karena Allah. Malaikat bertanya lagi, apakah karena ada sesuatu yang engkau berikan kepadanya atau sesuatu yang menguntungkan engkau? Lelaki tersebut menjawab, tidak. Ziarahku kepadanya ini semata-mata karena aku menyayanginya karena Allah. Itu jawaban lelaki tersebut. Pemergiannya itu semata-mata karena sayangnya pada saudaranya itu. Bukan karena atau ada motif yang lain. Lalu malaikat berkata, apa komen malaikat setelah mendapat jawaban itu dari lelaki tersebut? Malaikat berterus terang, fa innallaha arsalani ilaika ukhbiruka bi annahu yuhibbuk lihubbika iyyahu wa qad aujaba lakal jannah.
Masya Allah. Coba dengar baik-baik apa kata malaikat. Sesungguhnya aku telah diutus oleh Allah agar mengkhabarkan kepadamu bahwa Dia, yakni Allah, menyayangi kamu karena sayangmu kepadanya. Allah menyayangimu karena kamu sayang kepada orang yang engkau akan ziarahi itu. Dan sesungguhnya Dia, yakni Allah, telah mewajibkan untukmu syurga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Coba tengok. Di antara ciri-ciri orang yang wala karena Allah, sayang karena Allah, orang tersebut layak mendapat cinta daripada Allah. Malah lebih daripada itu, dia dijamin masuk syurga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, yang macam ini ni baru layak bila kita sebut qabil tu. Ada orang tanya pagi tadi kepada Ustaz. Ustaz, bila kita diajar sesuatu, kita disuruh supaya menyebut qabil tu. Apa makna qabil tu, Pak Ustaz? Ustaz dah jawab pagi tadi. Makna qabil tu aku terima. Tapi tengok dulu. Kita hendak ucap qabil tu itu, penceramah tersebut, ustaz tersebut, ada sebut tak dalil-dalilnya? Kalau itu katanya ajaran Nabi, apa derajat hadis yang diriwayatkannya? Tapi kalau penceramah itu mampu mendatangkan dalil dan hadisnya sahih pula, qabil tu, aku terima. Itu wajar. Seperti pagi tadi Ustaz juga jawab satu pertanyaan. Seorang wanita memberitahu Jibril telah mengajar 5 rangkap doa yang apabila 5 rangkap doa itu dibaca, niscaya hidupnya akan senang, murah rezeki. Ustaz ditanya, Pak Ustaz, doa Jibril itu sahih ke? Ustaz juga dah jawab. Mungkin jemaah dah baca. Pada satu hari Sayyidina Ali minta istrinya Fatimah jumpa ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengadu kesempitan hidup. Ringkasnya ceritanya, Fatimah pun pergi jumpa ayahnya mengadu bahawa beliau kesempitan hidup. Sayyidina Ali memang hidupnya miskin. Ada riwayat yang mengatakan Ali mengawini Fatimah, maharnya hanya cincin besi. Sayyidina Ali bukan orang yang senang, yang kaya, tapi ilmunya mendalam. Menjawab permintaan anaknya, anak kesayangannya Fatimah, Nabi menjawab, "Nak, ayah ada 5 ekor kambing. Dan ayah juga telah diajar oleh malaikat 5 rangkap doa. Ya awwalal awwalin,
ya akhiral akhirin, ya arhamar rahimin, ya arhamal masakin, dan seterusnya. Ya quwwatal matin. Make your choice nak. Pilih engkau mau yang mana, 5 ekor kambing atau 5 rangkap doa itu. Fatimah lalu memilih 5 rangkap doa itu. Bukan kambing. Ringkasnya beliau pun balik. Ali bertanya, "Wahai Fatimah, apa yang engkau dapat dari ayahmu?" Fatimah hanya jawab, "Aku pergi dari kamu, wahai Ali, suamiku, dengan membawa dunia, mengadu kesulitan hidup. Aku balik kepadamu membawa akhirat." Membawa akhirat itulah dia tadi. Doa 5 rangkap yang diajar oleh Jibril. Pertanyaannya, hadis ini sahih ke? Atau bagaimana? Jawabnya, hadis ini riwayat Daruqutni dan derajatnya dhaif, lemah. Maha ada pula yang mengatakan dia adalah gharib, hadis yang ganjil. Ada pula yang mengatakan dia hadis yang mungkar. Malah lebih daripada itu. Doa Jibril ini tertera di dalam kitab utama, kitab hadis golongan Syiah yang bernama Usulul Kafi yang disusun oleh Yaqub Al-Kulaini. Usulul Kafi ini bagi Syiah sama derajatnya dengan kitab Bukhari Muslim. Sebab mereka tak terima Bukhari Muslim, yang mereka terima Usulul Kafi. Dalam Usulul Kafi tertera doa itu. Tidakkah itu memberi suatu gambaran hadis itu sengaja direka untuk menaikkan taraf Sayyidina Ali dan Fatimah? Hati-hati. Adapun tentang fadilat ziarah karena Allah tadi, hadisnya sahih. Kalau tidak beramal itu, beramallah sesuatu yang pasti. Itu sebabnya soal jawab sangat mustahab. Sebab kata Nabi, as-su'alu nisful ilmi. Bertanya itu setengah daripada ilmu. Hadirin dan hadirat. Yang kedua, fadilat atau kelebihan wala. Sayang karena Allah. Yang kedua, tanda-tandanya duduk bersama orang-orang yang beriman dan berhimpun di dalam jamaah mereka karena mereka adalah dalam jamaah yang satu. Sikap demikian juga adalah termasuk di antara tanda wala atau cinta Muslim terhadap Muslim lain karena Allah. Dekati diri dengan orang alim, orang yang ada ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan di pagi dan di senja hari. Dekati diri dengan orang yang selalu ingat pada Allah, tak kira pagi, tak kira petang. Dengan mengharap keridaan Allah.
Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan di dunia ini. Janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan ini melampaui batasan. Wujud tak di kalangan orang-orang Islam boleh rangkul-rangkulan dengan orang kafir, tapi tidak berbaik-baik dengan sesama Muslim? Ini jenisnya. Bila ada sifat itu bermakna padanya tidak ada sifat wala karena Allah. Wala karena Allah, dia akan dekat dengan orang Islam lebih. Walaupun orang Islam itu banyak kekurangannya. Yang ketiga, tanda-tanda wala karena Allah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kita baca sedikit. Di antara bukti kecintaan mukmin kepada mukmin yang lain ialah akan mengajak mukmin lain agar melakukan perbuatan yang baik, karena ia akan membawa kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan selanjutnya ia akan mencegahnya daripada melakukan dosa, karena ia akan membawa mudarat atau bahaya dunia dan akhirat. Tanda yang ketiga ini termasuk ke dalam jawaban Ustaz pada hari ini. Ustaz akan kirim nanti sekitar jam 12, yaitu menjawab pertanyaan seseorang. Pak Ustaz, setelah kami belajar, baru kami faham betapa pentingnya kita sesuaikan akidah kita, cara ibadat kita dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya punya aunty, saya punya uncle, saya punya cousin. Pakcik, makcik dah tua. Mereka duduk bersendirian. Anak-anak tinggal jauh. Saya ingin tolong mereka, sebab mereka tidak terdedah dengan ilmu. Banyak keyakinan mereka, banyak amal ibadat mereka tidak ikut piawaian ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya. Dia coba hendak amar ma'ruf. Suruh pakcik makciknya ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya amalnya nanti diterima. Jauhi percaya dengan ramalan bomo, syirik, khurafat, jauhi. Bila ada perasaan seseorang terhadap kaum kerabatnya sampai ke peringkat itu, bermakna pada dirinya ada sifat wala karena Allah. Dia sayang pada aunty dan uncle-nya karena Allah. Tak mau aunty dan uncle-nya nanti rugi di akhirat karena ternyata amalannya berbeza dengan panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sifat macam itu perlu ada. Hanya saja dalam jawaban Ustaz boleh dibaca nanti, Ustaz sebut ada 4 rukun dakwah. Menyampaikan kebenaran ada 4 rukun. Sila baca. Sebab bila Ustaz jelaskan sekarang ini nanti tak mau baca pula. Malah bagi Ustaz jangan hanya baca. Kalau rasanya betul dan ada hujah dan dalilnya, forward kepada saudara mara, kepada ibu bapa, kepada adik-beradik, cousin, uncle, auntie, dan kawan-kawan, supaya dapat manfaat dunia dan akhirat. Yes. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa orang beriman itu saling bantu-membantu antara sesama mereka. Ini ayatnya. At-Taubah ayat 71. Coba lihat. Ini namanya pelajaran. Setiap poin yang disampaikan
ada saja ayat Quran, ada saja hadis Nabi. Yang macam ini yang wajib dan patut, wajar disebut qabil tu. Aku terima. Qabil tu samalah dengan makna sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Lebih kurang makna qabil tu. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa, bila kita tolong orang lain, kadang-kadang pertolongan itu dalam bentuk material, harta. Kadang-kadang tolong orang itu dengan memberi ilmu, memberi pencerahan. Kita tak nafikan betapa perlunya menolong secara material. Tapi ada kalanya membantu seseorang dengan ilmu lebih tinggi nilainya daripada memberi harta. Ilmu sangat tinggi. Apalagi ilmu yang boleh menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Itu sebabnya kata Nabi dalam hadis sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang bersungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Ya, ilmu yang macam mana? Mestilah ilmu yang ada asasnya. Kalau tidak ayat Quran, hadis Nabi. Okey. Sekarang kita berpindah pula tanda-tanda barak seseorang karena Allah. Kita benci kepada seseorang karena Allah. Bukan karena sentimen. Ini sebaliknya. Pertama sekali, tanda-tanda pada orang itu benci karena Allah, larangan wala kepada Yahudi dan Nasrani. Terhadap Yahudi dan Nasrani, kita mesti barak, bukan wala. Barak maknanya jauhi, berlepas diri. Bukan dengan menolong mereka. Apalagi Allah dah sebut pada ayat 120 Al-Baqarah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan reda kepadamu orang Yahudi dan Nasrani sehingga kamu ikut agama mereka. Allah dah sebut dah. Jadi sepatutnya kita terhadap Yahudi dan Nasrani dan orang kafir pada umumnya, Hindu ke dia, Buddha ke Majusi, wala atau bara, sayang atau benci, bara. Sebagaimana Allah SWT menyuruh orang-orang yang beriman agar saling kasih mengasihi dengan sesama mereka karena Allah. Allah berfirman pada ayat 10 dari surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka Allah juga melarang mereka menyayangi musuh-musuh Allah. Itu sebabnya Allah sebut dengan jelas dalam surat Al-Maidah. Allah sebut dengan jelas dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu
amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin sebahagian yang lain. Mereka sebenarnya bekerjasama, Yahudi, Nasrani, dan orang kafir, untuk memojokkan Islam. Coba lihat apa yang dibuat oleh India terhadap umat Islam. Apa yang dibuat oleh orang-orang Yahudi di Palestina. Lalu kita pula tidak tolong mereka. Yang kedua, tanda barak terhadap atau karena Allah, yaitu larangan wala, maknanya mesti barak kepada musuh-musuh Allah, walaupun mereka itu keluarga yang dekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman melarang hamba-hambanya yang mukmin agar jangan menjadi musuh-musuh Allah sebagai pemimpin mereka, walaupun hubungan antara mereka adalah kaum kerabat. Ini banyak terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang memeluk Islam, kadang-kadang mereka terpaksa bermusuhan dengan ayah sendiri, karena ayah mereka, uncle mereka, saudara mereka memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini terjadi dalam perang Badar. Anak berhadapan dengan ayah sendiri, ayah berhadapan dengan anak sendiri, adik berhadapan dengan abang sendiri. Sebab yang satu pengikut Nabi, yang satu lagi pengikut musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak ada kedekatan terhadap musuh-musuh Allah. Okey, kita teruskan. Mengingat masa yang sangat terbatas, kasih dan benci bukan karena urusan dunia. Nah, setelah kita bahas tadi apa tanda-tanda wala, iaitu tazawur, saling ziarah menziarahi. Yang kedua, kita amar ma'ruf nahi mungkar, dan kita hendaklah senantiasa duduk bersama dengan orang-orang yang taat pada Allah. Selanjutnya, bara, kita dilarang saling tolong-menolong orang-orang kafir. Kita mesti bara, jauhkan diri. Sebab apabila kita jadikan mereka pemimpin, kita termasuk ke dalam golongan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya, kita hendak beritahu pula, kasih ke kita kepada seseorang atau benci ke kita kepada seseorang bukan karena keduniaan. Sebab terdapat juga kita sayang kadang-kadang kepada seseorang karena orang itu bantu kita, karena orang itu ada kedudukan. Coba kita perhatikan. Kasih sayang kepada seseorang yang diasaskan atas dasar kerakusan dunia, bukan karena agamanya atau kebenciannya kepada seseorang hanya didorong oleh tamaknya terhadap dunia, bukan karena maksiat atau dosa orang tersebut kepada Allah, adalah di antara tanda-tanda orang munafik, termasuk kaki bodek, termasuk kaki ampu,
oh kalau aku tak sokong dia nanti, dia tak akan bantu aku lagi. Nah, bila sayangnya kepada seseorang atas dasar itu, walaupun orang berkenaan banyak buat dosa, bisu mulutnya, tidak menegur. Kalau kita nanti nasihati dia, nanti dia tidak akan bantu kita lagi. Nah, ini sebenarnya ada ciri-ciri orang munafik, hipokrit. Bila atas dasar keduniaan dia cinta dan dia benci kepada seseorang, bukan karena Allah. Sikap ini menunjukkan betapa lemah imannya. Oleh itu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, coba dengar apa kata Abdullah ibnu Abbas, orang yang pernah didoa oleh Rasul sejak dari baby lagi, sehingga menjadi orang yang pakar terhadap tafsir Al-Quran. Apa kata Abdullah ibnu Abbas? Man ahabba fillahi wa abghada fillah, wa wala fillah wa ada fillah, fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik, wa qad sarat amatun muakhatan nas ala amri dunya, wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'a. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Coba dengar baik-baik terjemahannya. Barang siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah dan melindungi karena Allah, memusuhi karena Allah, maka dengan sebab demikian itu dia akan memperoleh derajat wali Allah. Oh, orang yang dekat dengan Allah atau wali Allah, syarat utama dia mesti menyayangi seseorang karena Allah dan membenci seseorang karena Allah. Jangan fanatik, jangan ta'assub. Orang tersebut yang kita sokong, yang kita sayang dia. Dia buat betul ke, dia buat salah ke, tak kisah, pokoknya sokong. Ciri-ciri munafik. Hati-hati. Sesungguhnya pada umumnya manusia membina persaudaraan atas dasar keduniaan, biasanya. Dan yang demikian itu tidak akan berguna kepadanya walaupun sedikit. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Itu sebabnya kecintaan kita, kesayangan kita kepada seseorang. Ustaz, sayang kepada follower. Yang selalu memberi komen-komen positif. Terima kasih Pak Ustaz telah memberi kepada kami kepada penerangan. Baru kami faham. Sayang macam itu yang disuruh. Sebab terdapat dalam masyarakat, kita bawa dalil macam mana pun Quran dan Sunnah, dia tetap benci. Kalau benci, tetap benci sampai mati. Kita tak katakan kita maksum. Kita pun ada silap salah juga. Kita bukan Nabi. Itu sebabnya pelajaran yang kedua, wala dan bara ini kita ada sebut. Ada manusia yang wala mutlak, sayang secara mutlak. Itu Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Ada golongan yang kita perlu bara mutlak, yaitu orang kafir. Dan ada lagi manusia yang kita perlu wala dari satu sisi
dan kita perlu barak pada sisi yang lain, yaitu pemimpin-pemimpin kita dari kalangan orang Islam. Kalau dia suruh itu bersesuaian dengan kehendak Allah dan Rasul, patuhi, sayangi dia. Bila dia dah jadi kaki rasuah, kaki fitnah, salah gunakan kuasa, jangan walak dari sudut itu. Kita juga mesti benci dari sudut itu. Itu namanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita dah belajar itu. Okey. Kita teruskan. Pokoknya ringkasnya, walak dan barak kita kepada seseorang jangan atas dasar dunia, tapi mesti karena Allah. Bila karena Allah, fahamlah kita. Orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulullah, jangan kita walak terhadap orang yang membela agama Allah, sunnah Rasul. Kita mesti dan wajib walak, sayangi, dekati mereka. Ini yang Ustaz kata, topik ini sangat mustahab. Gara-gara tidak memahami walak dan baraklah, terkadang-kadang manusia tersalah dalam menyayangi dan membenci. Coba dengar kelebihan walak ini kepada Rasulullah. Satu hari Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, bila kiamat akan terjadi?" Nabi tidak jawab sebab Nabi pun tak tahu bila kiamat akan terjadi, tapi Nabi tanya balik kepada yang bertanya, "Apa persiapanmu menghadapi hari berbangkit, hari kiamat?" Sahabat menjawab, "Hubbuka ya Rasulullah. Hubbuka ya Rasulullah." Persiapanku menghadap hari kiamat ialah cintaku kepadamu, wahai Rasul. Sayangku kepadamu, wahai Rasul. Coba dengar apa komen Nabi. "Fa innaka man ahbabta." Engkau kelak di akhirat akan bersama dengan orang yang engkau sayangi itu, yaitu aku. Itu sebabnya bila kita sayangi orang-orang munafik, bersama orang munafiklah nanti di akhirat. Kita sayangi orang-orang yang banyak melakukan dosa, orang munafik, orang fasik, orang yang bergulung maksiat, kita sayangi. Na'udzubillah, kita juga akan dihimpun bersama orang-orang yang berdosa di akhirat nanti. Fahami hadis ini. Hadis sahih. Baik, kita teruskan dengan sedikit lagi. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya bukan dengan membuat bid'ah dan khurafat. Ini dia. Ini dia. Terjawab semua persoalan selama ini. Pak Ustaz, ada orang yang mengajar begini. Boleh tak kami amalkan? Ustaz tanya balik kepada yang bertanya. Kamu tak tanya kepada orang yang mengajarmu ajaran itu? Ada dalilnya atau tidak? Apalagi sampai menyebut, oh bila baca ini, habis salat zuhur, habis salat asar, habis salat maghrib, baca ini sebelah pagi sekian puluh kali, 100 kali, 400 kali, 21 kali. Semua itu menyangkut perkara ghaib. Tidak ada seorang pun ulama
yang boleh mengatakan perkara ghaib, termasuk menyebut fadilatnya, murah rezeki dan sebagainya. Itu hanya boleh dilakukan oleh Rasulullah saja. Sebab Rasulullah mendapat kelebihan ghaib idafi, ghaib tambahan. Allah boleh beritahu kepada Nabi beberapa perkara ghaib yang Allah tidak beritahu kepada manusia biasa seperti kita. Walaupun dia bertaraf wali Allah. Karena terima Nabi Muhammad terima wahyu. Lalu ditanya. Lalu dijawab. Wah, itu saya tak tanyalah Ustaz. Mengapa pada Ustaz ditanya? Tanyalah kepada yang mengajar kamu itu. Lengkap pula dengan Qabil tu. Tak pasal-pasal. Namun demikian, Ustaz juga bersyukur karena ada orang yang tanya, membuat Ustaz mencari. Dari sekian kitab, akhirnya dapat jawapan seperti jawapan tentang 5 rangkap doa yang diajar oleh Jibril tadi. Rupanya hadisnya dhaif. Malah ia tertera di dalam kitab utama, kitab hadis golongan Syiah. Apa maknanya itu? Beramal biar pasti. Nah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah dan Rasul bukan dengan cara buat bid'ah, buat khurafat. No. Itu sebabnya cadangan Ustaz sehari 2 lagi. Sebagaimana janji Ustaz kepada orang yang bertanya, nanti Ustaz akan jawab dengan jawaban yang lebih sempurna. Minta maaf barangkali Facebook tidak atau line tak begitu baik hari ini. Fathi, boleh bantu Papa? Tak ada gambar. Kita teruskan. Sekali lagi, wala dan bara atau cinta kepada Allah dan Rasul bukan dengan cara membuat bid'ah atau khurafat. Mama. Teruskan ya. Okay. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Cinta kepada Allah dan Rasulnya bukan dengan cara membuat bid'ah dan khurafat. Kita teruskan. Masih terdapat di dalam masyarakat golongan yang mendakwa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menyatakan kasih sayang mereka itu dengan membuat perkara-perkara bid'ah dan khurafat. Mereka menyambut hari keputeraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap datang bulan Rabiul Awal dengan bermacam-macam acara lain, dengan bacaan berzanji, bacaan marhaban, dengan suara yang lantang, terkadang-kadang bercampur baur antara lelaki dan perempuan. Dalam berzanji, sungguh banyak unsur yang mengandung pujian
yang keterlaluan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ciri-ciri cinta kepada Rasul, kita hendaklah memuji Rasulullah dengan pujian yang baginda suka, bukan dengan menyanjung baginda yang baginda sendiri benci. Termasuk bila menyanjung baginda secara keterlaluan. Mereka mendakwa bahawa acara itu Maulid Rasul, Maulid Nabi. Mereka mendakwa bahawa acara itu semua mereka lakukan semata-mata karena ingin menyatakan kasih dan sayang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang tidak melakukannya, mereka tuduh sebagai orang yang tidak cinta kepada Rasul. Pandangan demikian sangat keliru. Sangat keliru. Bahkan perbuatan tersebut sangat bercanggah dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajilah sejarah dulu. Siapa yang mula-mula buat Maulidir Rasul? Mereka adalah dari golongan Syiah Fatimiyah di Mesir. Syiah yang mula-mula buat acara Maulidir Rasul. Golongan itukah yang kita patut ikuti? Demikian juga dengan dakwaan setengah umat Islam bahawa ia cinta kepada wali-wali Allah. Lalu ia terjemahkan kecintaannya kepada wali-wali tersebut dengan menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Seperti menekuni kuburan mereka, menunaikan nazar pada kuburan mereka, membuat penyembelihan untuk mereka, mengusap-usap pusara, dan mengambil berkat pada kuburan mereka, dan lain-lain. Ini masih berlaku dalam masyarakat. Bukan hanya orang awam. Tapi yang memuja-muja kuburan orang-orang saleh ini bukan sembarang orang. Orang macam itukah yang patut diikuti? Rasul suka ke perbuatan itu? No. Dalam ilmu akidah mereka dipanggil kuburiyun. Kita dah sebut pada awal buku ini. Menjadikan kuburan sebagai masjid salah satu sikap yang dapat merosakkan akidah. Itu contohnya. Dakwaan mereka ini sebenarnya dusta belaka. Perbuatan mereka itu sebenarnya membuktikan kebencian dan permusuhan mereka kepada wali Allah. Karena para wali pasti tidak akan reda dengan apa yang mereka lakukan itu. Ini bukan hanya berlaku di kawasan kita, Nusantara. Imam Asy-Syafi'i, imam kita, dikuburkan di Mesir. Ada kepercayaan segelintir umat Islam di Mesir. Bila kita tawaf kubur Syafi'i 7 kali, ganjarannya sama dengan 1 kali umrah. Di Mesir itu. Jadi tak heran bila perkara-perkara itu juga berlaku. Memuji-muji kubur Wali Songo, memuji kuburan-kuburan Habib ini, Habib itu. Dan beranggapan bahawa di tempat itu ada keistimewaan yang bila kita berdoa mesti dikabulkan. Semua ini adalah khurafat dan dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Adapun wali-wali Allah, mereka bersih dan berlepas diri daripada perbuatan demikian. Wali-wali Allah tak macam itu. Imam Syafi'i sendiri tak suka dibuat seperti itu. Imam Syafi'i pernah membuat statement, andai kata pendapat aku bercanggah dengan hadis Nabi yang sahih, ambil hadis yang sahih dan campak pendapatku ke tembok. Statement itu memberi isyarat hatta Imam Asy-Syafi'i tak pernah mendakwa dirinya itu maksum. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita terhadap perkara tersebut. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirun. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujian-pemujian mereka. Imam Syafi'i akan menafikan, aku tak suruh pun kamu buat macam ini. Wali-wali Allah pun akan berkata, kami tak suruh pun kamu puja-puja kuburan kami. Itu sebabnya ikuti jejak langkah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Madinah dilanda kemarau panjang, baginda telah wafat. Beliau datangi uncle-nya Rasul, Abbas bin Abdul Muttalib, uncle Rasul. Ya Abbas, anta ammu Rasulillah, fad'u lana. Wahai Abbas, bila Madinah dilanda kemarau panjang dan Nabi masih hidup, kami datang pada Nabi mohon agar baginda doa. Lalu kami pun buat salat istisqa, minta turunkan hujan. Nah sekarang baginda telah wafat, engkau uncle-nya, tolong doa untuk kami. Lalu Abbas pun berdoa, tak lama kemudian turun hujan. Apa pengajaran yang dapat diambil? Umar bin Khattab tidak datangi kuburan Nabi. Tidak. Sebab beliau tahu baginda telah wafat. Baginda tidak boleh tolong lagi. Tapi baginda minta tolong doa orang yang masih hidup. Uncle-nya Rasul. Ini cara yang betul. Sebab itu bila kita ada hajat, minta selamatkan suami kita yang bepergian, minta selamatkan isteri kita yang sakit, boleh minta tolong doa seseorang, tapi dengan syarat orang itu masih hidup. Boleh. Malah minta doa bukan saja kepada orang yang lebih tinggi agamanya, alimnya, takwanya, pada orang yang rendah daripada kita juga dibolehkan. Buktinya Umar bin Khattab ketika akan pergi umrah meninggalkan Madinah, beliau datangi Rasulullah, ya Rasulullah saya bercadang untuk pergi umrah. Apa jawab Nabi? Silakan wahai Umar. Tapi Nabi pesan. Pesan Nabi inilah boleh dijadikan dalil bahwa murid bukan hanya boleh minta doa dari guru, guru juga boleh minta pada murid. Insya-Allah jemaah sekalian, murid-murid sekalian, bila dah dibolehkan menyeberang
pergi keluar negara, Ustaz akan balik ke Batam insya-Allah. Setelah memenuhi syarat-syaratnya, doakan mudah-mudahan Ustaz selamat. Boleh. Dari mana Pak Ustaz dalil itu? Rasulullah minta pada Umar, silakan wahai Umar pergi ke umrah. Walakin la tansani fi du'aik. Jangan engkau lupa doakan untuk aku sesampainya di Mekah. Betul tak kedudukan Nabi lebih tinggi daripada Umar? Yes, ini dijadikan dalil. Guru juga boleh minta doa dari murid agar dia diberi oleh Allah keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Ini baru namanya ilmu. Mesti ada referensi. Rujukan mesti ada. Kalau tidak Quran sunnah Nabi, Quran sunnah Nabi. Paling kurang khulafaur rasyidin. Karena keempat-empat mereka dijamin masuk syurga. Okey, kita sampai kepada bahagian yang terakhir. Kita sudah lebih 3 minit 1 jam. Kita tambah sedikit saja lagi topik terakhir, bukti cinta kepada Allah. Apa bukti cinta kita kepada Allah dan natijahnya, hasilnya, resultnya, cinta kepada Allah, apa dia punya akibatnya, hasilnya, natijahnya, resultnya? Ini dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 31, 32 dari surat Ali Imran. Dari 2 ayat ini kita akan dapat 5 pengajaran. Ini namanya dalil. Di sini perlunya kepada tafsir. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Terjemahan ayat. Terjemah harfiah dulu. Katakanlah hai Muhammad, maknanya kepada orang kafir Yahudi Madinah zaman itu. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, kamu mesti ikut aku. Jika kamu ikut aku, ikut ajaranku, niscaya Allah akan kasih kepadamu dan Allah akan ampun dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat berikutnya, katakanlah hai Muhammad, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Keterangan ayat. Ayat di atas diturunkan oleh Allah untuk membantah sikap Yahudi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendakwa bahawa mereka cinta kepada Allah, tetapi dalam realitinya mereka tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, hai Muhammad, kau kira kau sajakah yang cinta pada Allah? Kami juga cinta pada Allah, kata Yahudi. Lalu Allah turunkan ayat ini. Itu sebabnya kata ulama tafsir, ayat ini dipanggil dengan ayatut tahadda, ayat mencabar. Allah suruh Nabi cabar orang-orang Yahudi. Bila kamu benar-benar kasihkan Allah, kamu mesti ikut sunnahku, ajaranku. Jika kamu ikut, 2 kamu akan dapat. Allah akan kasih kamu dan Allah akan ampun dosa-dosamu. Yang penting kamu mesti memeluk Islam. Ikut ajaranku. Tinggalkan Yahudi.
Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari ayat di atas ialah, pertama, bukti cinta kepada Allah mestilah dinyatakan dengan mengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita sebutkan tadi. Cinta Allah, cinta Rasul bukan dengan membuat bid'ah. Bukan dengan membuat khurafat. No. Itu semuanya dilarang oleh Allah dan Rasul. Sedangkan sikap menyalahi sunnah bermakna benci kepada Allah. Sebab Allah yang suruh supaya kita cinta pada Rasul. Bukan sekedar cinta. Cinta kita kepada Rasul mesti melebihi dari cinta kepada sesiapa pun. Hatta ibu bapa, suami isteri, anak-anak. No. Itu di belakang. Yang kedua, natijah dari sikap mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan mendapat kasih sayang dan ampunan daripada Allah. Nah, ini dia natijahnya. Bila ikut sunnah Nabi, dua sekali kita akan dapat. Allah akan sayang kita. Bukan hanya itu, Allah akan ampun dosa-dosa kita. Yang ketiga, mereka yang selama ini hanya mendakwa cinta kepada Allah tetapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah segera bertobat karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu sebabnya ayat 31 tadi diikuti dengan wallahu ghafurur rahim. Allah tahu memang ada orang yang cinta kepada Allah tapi tipu, dusta, mendakwa cinta kepada Allah tapi dia tidak ikut sunnah Rasul, malah banyak buat bid'ah. Allah bersedia memaafkannya. Itu sebabnya setelah beberapa bulan mengikuti kuliah yang Ustaz berikan, dia menjurus kepada cinta Allah, cinta Rasul. Alhamdulillah, banyak dari kalangan yang sudah mulai insaf dan sadar. Bukan saja memperbaiki diri, malah ada usaha ingin memperbaiki uncle, auntie, cousin dan lain-lain. Bagus. Mudah-mudahan istiqamah. Selalu jemaah yang kontak direct personally pada Ustaz menyatakan keinsafan mereka, keterlanjuran mereka pada masa silam. Ustaz hanya doa, mudah-mudahan Allah beri kepada puan, kepada tuan sifat istiqamah. Istiqamah maknanya konsisten sampai akhir hayat. Yang keempat, orang yang berpaling dari mentaati Allah dan Rasulnya bermakna ia benci kepada Allah, benci kepada Rasul, dan Allah tidak suka kepada orang yang ingkar. Sebabnya ayat 40, ayat 32 Allah ikuti, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak suka kepada orang yang ingkar. Kafir itu tidak semestinya beragama non-Muslim. Nah, berapa banyak orang-orang Islam juga yang buat bid'ah, yang meletakkan gurunya lebih hebat daripada sunnah Rasul. Buktinya, tuan, amalan itu tidak ada dari Rasul. Guru saya lebih tahulah. Komen macam itu tu bermakna indirectly dia meletakkan gurunya lebih tinggi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Taubat segera. Tak ampun pada Allah. Allah senantiasa menerima permohonan ampunan. Tapi ingat, pintu taubat itu ada masanya ditutup. Rasul bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yatagharghar. Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba-hambanya selama belum sampai ke peringkat tagharghar. Tagharghar ini maknanya sakaratul maut.
sampai ke peringkat naza. Bila dah naza, pintu tobat ditutup. Tobat segera. Dan yang terakhir, cinta karena Allah dan benci karena Allah bukanlah berdasarkan dakwaan mulut semata, tetapi ia adalah suatu hakikat yang perlu pembuktian. Semua tulisan ini Ustaz merujuk pada tiga kitab utama, Muhadarah fil Aqidah wa Da'wah, Wala dan Bara fil Islam, dan Al-Madkhal Lidirasat Al-Aqidah Al-Islamiyah oleh pengarang-pengarang terkenal belaka. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini sebagai mengakhiri bab akidah wala dan bara membuat kita semakin insaf. Segera tobat andai kata apa yang kita lakukan selama ini bercanggah dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami bersyukur karena kami berpeluang untuk mempelajari akidah wala dan bara. Rupanya akidah wala dan bara ini sangat menentukan murni tidaknya akidah seseorang. Engkau telah bimbing kami, ya Allah, bagaimana sepatutnya kami wala dan bagaimana sepatutnya kami bara. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk wala kepada orang-orang yang kami patut wala, terutama wala mutlak, yaitu Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Dan berilah kami juga kekuatan, ya Allah, untuk menolak bara kepada orang yang kami patut benci. Sebab tidak ada yang dapat mendorong kami kecuali hanya Engkau. La haula wa la quwata illa bik. Kami mengakui, ya Allah, kami tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Engkau, ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, berilah kami kekuatan suka membaca, terutama Al-Quran dan tafsirnya, hadis Nabi dan syarahannya. Sebab dengan hanya menambah ilmu, kami mampu untuk melawan iblis dan syaitan yang senantiasa mengajak kami supaya kufur terhadap Engkau. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.